Halo, apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan Prayudi di sini dan kita lanjut kembali ya, tetap semangat belajar tentang manajemen isu dan krisis. Kali ini kita masuk ke modul 7 tentang proses manajemen krisis. Ya, secara sederhana proses ini kita bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pra-krisis, tahapan kedua pada saat krisis terjadi, dan tahapan ketiga pasca krisis. Apa yang dilakukan pada tahapan prakrisis? Ya, kita asumsikan krisis memang belum terjadi pada perusahaan. Tetapi kita sebenarnya bisa membuat list atau daftar krisis potensial yang bisa berdampak pada perusahaan. Jadi kita petakan krisis-krisis itu, kemudian kita lacak histori bagaimana perusahaan kita atau perusahaan pesaing atau perusahaan lain ketika terjadi krisis serupa, bagaimana mereka merespon. Nah, kita bisa mengambil hikmah dari itu. Kemudian yang kedua adalah kita membentuk tim manajemen krisis. Siapa saja yang perlu ada dalam tim manajemen krisis? Yang pertama tentunya adalah Anda sendiri sebagai seorang praktisi komunikasi korporat. Kemudian ada perwakilan top manajemen, ada perwakilan HRD atau Human Resource Development, ada perwakilan penasihat hukum, karena kadang-kadang kebijakan yang kita ambil punya konsekuensi hukum. Jadi kita perlu advice dari penasihat hukum. Kemudian di saat krisis, ingat, intensitas kebutuhan akan informasi begitu tinggi, sehingga dibutuhkan seorang juru bicara paling tidak untuk menjawab atau merespon atau menyampaikan bagaimana perusahaan mengatasi krisis yang menimpa perusahaan. Kemudian pesan krisis, dalam hal ini kita perlu siapkan template dan kemudian form-form khusus yang berkenaan dengan krisis, seperti format press release, format backgrounders, white paper, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tentu saja kita punya saluran-saluran komunikasi krisis khusus, seperti misalnya adalah hotline, sosial media di mana adminnya ready 24/7 misalnya. Hal ini akan membantu kita dalam merespon cepat krisis yang terjadi. Tahap kedua di tahapan saat krisis terjadi. Pada tahapan ini tentu saja ketika krisis terjadi, maka respon segera menjadi kuncinya. Ingat, jangan pernah menghindari media, karena kalau kita menghindari media, media akan berasumsi bahwa sebenarnya yang terjadi bisa saja lebih buruk dari apa yang kita sampaikan. Respon segera, kemudian kita tunjukkan bahwa krisis yang terjadi sebenarnya tidak diinginkan oleh perusahaan, dan kita tunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya, terlepas dari apakah kita salah atau tidak. Berkaca dari kasus Tylenol cyanida pada tahun 82 yang dialami oleh Johnson & Johnson, bahwa ketika fakta kemudian menunjukkan Johnson & Johnson tidak terlibat dalam kematian 7 orang di sebuah negara bagian di Amerika, tetapi karena kita merespon dengan baik, terlibat dengan pihak penegak hukum, kemudian temukan fakta bahwa sebenarnya Johnson & Johnson adalah korban dari krisis yang terjadi, maka image atau reputasi perusahaan tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, pasca krisis. Dalam hal ini, maka kita tetap menginformasikan kepada publik dan menyampaikan kebijakan perusahaan untuk mencegah bagaimana hal ini tidak terulang kembali di masa depan. Tentunya dengan berbagai langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh perusahaan. Pada kasus Tylenol tadi, oleh Johnson & Johnson, langkah yang mereka lakukan adalah mereka merubah kemasan, sehingga tidak mudah untuk disusupi atau disuntikan cairan cyanida di dalamnya. Kemudian update kepada publik tentang perkembangan krisis yang terjadi, dan kemudian analisa atas langkah-langkah yang sudah diambil perusahaan, apakah sudah baik atau belum, apakah memerlukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan agar ke depan proses manajemen krisis menjadi lebih baik lagi, itu tetap perlu dilakukan. Saya rasa ini akan bermanfaat bagi perusahaan jika kemudian perusahaan akan menghadapi krisis di masa depannya. Dan ujung dari ini semua adalah selalu siapkan portofolio manajemen krisis. Apa itu portofolio? Portofolio itu bisa dibilang panduan yang isinya tadi tim manajemen krisis, langkah yang diambil, jenis krisis, kemudian kontak dari tiap-tiap key person yang ada dalam tim manajemen krisis, dan juga list dari katakanlah pemadam kebakaran, kepolisian, dinas perhubungan,
itu dimasukkan di dalam portofolio ini. Hal ini tentunya akan memudahkan ke depannya ketika krisis benar-benar terjadi. Kemudian pada beberapa perusahaan saya menemukan tim manajemen krisis itu dicetak dan ditempel di dinding-dinding di mana kemudian bisa dilihat oleh semua orang yang ada dalam perusahaan in case mereka menemukan krisis yang tiba-tiba seperti kebakaran, kecelakaan kerja dan sebagainya, mereka tahu harus mengontak siapa dan di mana. Demikian, semoga bermanfaat atas ilmu yang singkat ini. Sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.